فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما أن الله. Ikhwan fillah, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tauhid. Semoga tulis balik Al-Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najri At-Tamimi rahmatullahi alaih. Kita berada pada bab yang ke-6. Setelah 5 bab pertama telah kita selesaikan. 5 bab pertama mengkaji syukur tauhid. Kali ini bab yang ke-6, lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Dari judul bab minasyirki libsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala wa dafihi. Judul bab yang berbunyi termasuk perkara kesyirikan, mengenakan gelang atau benang atau yang semisal keduanya dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menangkalnya. Setelah kita baca 4 landasan hukum yang penulis bawakan dalam bab ini berupa 1 ayat dan 3 hadis. Dan malam pertemuan kita kali ini kita akan mengambil masail atau pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab beserta dalil-dalilnya. Kita akan baca. Fihi masail, kata sang penulis, di dalamnya terdapat materi-materi poin pelajaran. Al-ula, yang pertama, at-taghlidu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dzalik. Sikap keras dalam pengingkaran. Dikatakan keras, bukan masalah yang kecil. Sikap keras pengingkaran terhadap apa? Dalam mengenakan gelang atau benang atau yang selain keduanya dengan tujuan tersebut. Dengan tujuan mengangkat bala. Dengan tujuan menangkal bala. Kalau sekedar penggunaan tanpa akidah tersebut, tanpa keyakinan tersebut, tidak sekeras ini pengingkarannya. Dikarenakan perhiasan yang digunakan oleh kaum laki-laki misalnya berupa gelang atau kalung, pengingkarnya hanya sekedar menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena para ulama menyimpulkan di antara perhiasan yang boleh digunakan oleh pihak laki-laki hanya cincin saja. Selain daripada itu berupa yang digunakan di pergelangan, yang dikalungkan di leher. Nah, anting, baik itu di telinga ataupun hidung, bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Apalagi disertai dengan keyakinan bahwasanya benda yang dikalungkan, yang digelangkan tersebut bisa mengangkat bala atau menangkalnya. Dari judul bab telah disebutkan kepada kita bahwasanya ini termasuk kesyirikan. Dengan tujuan ini di belakang, bahwasanya dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menangkalnya. Nah, divonis ini adalah perbuatan kesyirikan. Beliau bawakan kepada kita tentang 2 contoh gelang atau benang. Al-halqah biasanya yang dipakai di pergelangan tangan, kemudian berbahan logam. Seperti kuningan.
besi putih, kalau nggak mulia emas dan perak. Nah, al-khayt berupa benang yang dililitkan. Keduanya sama, hanya saja dari jenis bahan bakunya. Kemudian beliau sebutkan wanahwihima atau pada judul bab. Yang semisal dengan keduanya ikutkan dengan segala sesuatu yang ditempelkan di badan bersamaan dengan keyakinan bisa mengangkat bala atau menangkalnya, atau dengan kata umum bisa mendatangkan manfaat serta menolak mudarat, tergolong kesyirikan. Nah, tergolong kesyirikan. Termasuk bagian mereka menggunakan kalung dengan motif dan corak tertentu mengatakan bahwasanya benda ini bisa menangkal makhluk halus. Nah, atau keyakinan bahwasanya bisa mengangkat penyakit seperti yang disebutkan dalam hadis. Kesemuanya itu tergolong kesyirikan dan hendaknya diingkari dengan pengingkaran yang keras. Ini poin pertama. Nah, poin pertama diingkari dengan pengingkaran yang keras. Kenapa keras? Karena kesalahannya pun keras. Kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Maka ketika kesalahannya berat, diingkari juga dengan berat. Ketika kemungkarannya ringan juga, cara pengingkarannya dengan ringan. Sesuai pada tempatnya. Kalau kesalahan kecil kita sikapi dengan berat, atau kalau kesalahan berat kita sikapi dengan sikap sepele, ini bukan hikmah namanya. Sebagian orang ketika perbuatan kecil diingkari dengan begitu besarnya. Nah, ini bukan hikmah, bukan berasal dari orang yang bijaksana. Atau kebalikannya, perkara yang besar kemudian diingkari dengan perbuatan yang kecil, yang juga bukan termasuk hikmah, bukan termasuk kebijaksanaan. Masail yang kedua, as-saniyah. Masih berkaitan dengan yang pertama, kita akan baca. Anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflaha. Kita artikan dulu. Bahwasanya seorang sahabat apabila meninggal dan hal itu ada pada dia tidak akan beruntung. Nah, perhatikan barakallahu fikum, sahabat yang mendapatkan pujian setinggi langit dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya melakukan hal tersebut, tidak beruntung. Bukan cuma sahabat, bahkan para nabi dan rasul pun diancam dengan ancaman yang sama, bahwasanya kesyirikan tidak akan membawa keberuntungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Khitab Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan umat-umat sebelum engkau, apabila engkau melakukan kesyirikan, engkau, lafaz dari Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada Nabi. Wahai Nabi, seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus amalan engkau. Dan engkau akan termasuk tergolong orang-orang yang merugi. Jadi ancaman ini bukan cuma berlaku pada sahabat, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kesyirikan siapapun yang melakukannya, tidak akan beruntung. Insaf, adil dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran ini pun merata kepada seluruh nabi dan rasul selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-An'am setelah menyebutkan sekitar 16 atau 18 nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin." Allah demikian. Mereka telah disebutkan di atas, di depan, sekitar 16 atau 18 nama para nabi. Mereka inilah, lau asyraku, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka melakukan kesyirikan, mereka kafir. Fayyakfur biha haula, seandainya mereka kafir, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kami akan gantikan dengan kaum yang tidak kafir. Kami akan gantikan mereka dengan kaum yang tidak syirik. Jadi ancaman ini merata kepada per individu, anak syuhada. Barakallahu fikum. Apa yang kita petik pelajaran dari sini, bahwa
Kalau Allah Subhanahu wa taala menegur atau kalau Nabi SAW menegur para sahabat dengan teguran yang keras, kalau Allah Subhanahu wa taala menegur kepada para nabi dan rasul tanpa terkecuali Nabi kita Muhammad SAW dengan teguran yang keras, niscaya kepada kita lebih pantas. Karena kita tidak ada jaminan apa-apa. Para sahabat memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Para nabi memiliki kedekatan, para rasul memiliki kedekatan dengan Allah. Adapun kita siapa? Makanya hal ini hendaknya lebih kita memperhatikannya dan jangan menyepelekannya. Jadikanlah teguran tersebut kepada para nabi dan rasul, kepada para sahabat, juga kepada kita lebih utama. Tidak akan beruntung orang melakukan kesyirikan dari siapapun. Kita lanjut masih pada poin yang sama. Fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghar akbar minal kabair. Nah, tepat sekali apa yang beliau katakan. Dalam masalah yang kedua ini terdapat inti pelajaran dari perkataan para sahabat bahwa syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik, akbar minal kabair, tetap saja lebih besar daripada dosa besar. Karena di sini barakallahu fikum para ulama membagi dosa menjadi dua kategori. Pertama, akbar dan asghar. Dosa besar dan dosa kecil. Kemudian mereka memperinci bahwasanya dengan ketentuan masing-masing, dosa kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan kebaikan. Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat dan istighfar. Kemudian kaidah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil tidak dianggap kecil apabila dilakukan terus-menerus. Jangan melihat kecilnya, tapi karena terus-menerus yang kecil. Yang sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Lanjutkan dari perkataan Ibnu Abbas, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak dianggap dosa besar ketika dia beristighfar. Dosa akan terampuni apabila beristighfar, kecil dan besar. Termasuk besar, seandainya beristighfar, Allah akan ampuni. Kemudian setelah pembagian dosa kecil dan dosa besar, ada dosa besar yang paling besar, namanya kesyirikan. Tidak ada yang lebih besar dosa daripada kesyirikan. Kesyirikan sendiri terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Dengan kategori kecil dari kesyirikan ternyata lebih besar daripada dosa besar. Bisa dipahami ini? Bertelit, tidak lari ke sana kemari. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya para ulama membagi dosa menjadi dua. Dosa shaghair atau kabair. Itu dosa kecil atau dosa besar. Kemudian di antara dosa besar sendiri terbagi menjadi dua atau 6. Di antara dosa besar yang paling besar, kita ulangi, dosa besar yang paling besar adalah syirik. Syirik ini terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Syirik akbar, syirik asghar. Ternyata syirik asghar tetap lebih besar bobotnya daripada dosa besar yang lain selain kesyirikan. Syirik dengan bobot apapun tetap salah, karena terancam dengan neraka. Membuat kita semakin takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Waliyadillah. Telah kita dapati dari judul-judul bab sebelumnya beserta dalil-dalilnya bahwasanya termasuk kesempurnaan tauhid seseorang hendaknya ada dia tanamkan dalam benaknya untuk khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Terjerumus ke dalam kesyirikan. As-salisah yang ketiga, annahu lam yu'dar bil jahalah. Hal ini tidak diberikan alasan dengan ketidaktahuan. Tidak ada alasan. Meskipun perselisihan ulama dalam pembahasan ini bahwasanya apakah seseorang dianggap masih diampuni ketika dia tidak tahu, butuh perincian di dalamnya. Pernah kita kajikan hal ini dengan singkat dari bab ini bahwa sekilas kita baca di depan, seseorang yang tidak tahu hukumnya kemudian dihukumi oleh Nabi SAW dengan kesalahan, itulah yang dekat. Karena orang ini tidak tahu bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, menganggap sesuatu yang dia tempelkan di tangan dia, di badan dia, ternyata bisa mengangkat. Menurut anggapan dia bisa mengangkat penyakit atau menangkal penyakit.
Nabi SAW menerangkan bahwasanya ini tidak membawakan kepada keberuntungan. Artinya tetap saja dihukumi salah, divonis salah. Meskipun ketidaktahuannya dia. Tidaklah penduduk neraka masuk ke dalam neraka kecuali karena mereka tidak tahu hal-hal semacam ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar, seandainya kami berakal, karena mereka enggak punya akal, mereka bodoh, mereka enggak memahami. Nah, mereka katakan seandainya kami berakal, kami tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Ini orang yang masuk ke dalam neraka adalah karena kejahilan dia, kebodohan dia. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat alasan dengan cara menurunkan kitab, mengutus para rasul. Dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat alasan bahwasanya tidak ada lagi alasan belum sampai kepadaku risalah, belum sampai kepadaku teguran, belum sampai kepadaku para pemberi peringatan. Yang Allah Subhanahu wa taala menepis dari dirinya untuk menyiksa seseorang sebelum sampai kepada dia peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak mungkin kami menyiksa seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah sampai kepada dia para pemberi peringatan dari kalangan nabi dan rasul atau pengikut nabi dan rasul. Ini yang kita yakini bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak di permukaan bumi, per individu ataupun per kaum. Tidak lagi ada alasan untuk mengatakan aku belum tahu, tidak sampai kepada aku pemberi peringatan. Nah, karena dohir dari poin ini mengajarkan kepada kita dalam sunnah di depan, Nabi SAW tidak memberikan alasan tentang kejahilan akan sesuatu. Nah, diberikan kelonggaran untuk menyelisih syariat. Meskipun dalam permasalahan ini terdapat perselisihan para ulama karena butuh perincian di dalamnya yang detail. Nah, dan perincian buat saya kalau memang betul belum sampai kepada dia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Indonesia mungkin masih ada, sebagian pelosok Indonesia yang kita juluki dengan primitif, orang pedalaman. Nah, orang rimba yang tinggal di hutan yang tidak bersosialisasi dengan masyarakat umum. Kita katakan mungkin belum sampai pemberi para peringatan. Nah, para pemberi peringatan kepada mereka. Yang jelas kita hukumi Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang urusan mereka. Dan dalam zahir Al-Qur'an kata Allah tidak mungkin menyiksa mereka sebelum sampai kepada mereka pemberi peringatan. Pada poin yang berikutnya Ar-Rabi'ah yang keempat, annaha la tanfa' fil 'ajila bal tadur. Nah, ada dua hal di sini yang ingin kita perinci dulu. Bahwa sesuatu tersebut mungkin bisa bermanfaat di kehidupan dunia, tapi tetap saja dosa di kehidupan akhirat. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perkara ini bahkan tidak bermanfaat sedikit pun, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Jadi sia-sia. Karena cuma sekadar diyakini sugesti dalam pikiran mereka bahwasanya hal ini bisa mengangkat. Secara logis saja tidak ada. Nah, benda logam atau lilitan benang yang dililitkan ke sebagian anggota tubuh bisa mengangkat penyakit, bisa menolak bala. Secara hakiki sejatinya tidak ada keterkaitan sama sekali. Tidak ada keterkaitan sama sekali. Boleh ingin tegaskan sini, annaha la tanfa fil ajilah, bahwasanya benda tersebut tidak bisa memberikan manfaat di kehidupan dunia. Bal tadur, bahkan mendatangkan mudarat, menambahkan penyakit. Bahkan menambahkan mudarat. Nah, pada sebagian perkara mungkin kita katakan ada keterkaitan sebab akibatnya, hanya saja yang ini tidak. Yang ini tidak. Sebagian mereka mengatakan, kita dengar perbincangan pada sebagian ikhwan, ketika ada luka, entah luka tergores, luka kena pecah beling, untuk menahan pendarahan, aliran darah terus mengalir, diberikan minyak rem. Nah, mungkin berhasil, terbukti. Kita katakan iya, terbukti.
tapi bukan obat. Karena menurut medis bukan obat. Bisa jadi bermanfaat. Adapun kita kaitkan dengan perkara yang sekarang bahwasanya benda yang dililitkan, entah itu dikalungkan, di pergelangan tangan, kemudian mengatakan bahwa saya bisa menolak penyakit, ini perkara yang tidak logis. Akal pikiran yang sehat pun mengingkari akan hal tersebut. Dari sisi medis juga tidak ada keterkaitan sama sekali. Apalagi dari sisi syariat jelas-jelas sekali kesyirikan. Al-muhim tidak bermanfaat. Pada sebagian perkara mungkin masuk di akal meskipun tidak syar'i. Ada manfaatnya. Tapi kalau perkara ini tidak ada manfaatnya dari sisi syariat, bahkan dosa. Tidak ada manfaatnya dari sisi akal, pikiran. Nah, secara logis, akal sehat mengingkarinya. Apa keterkaitan antara benda logam dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita? Sinkronnya itu tidak ketemu, tidak tahu dari sisi mana. Apalagi dari sisi medis mengingkari. Yang bukan penyakit dengan cara meminum obat. Nah, la taziduka illa wahnan. Dengan perkataan beliau bahwasanya tidak akan menambahkan kepada engkau kecuali semakin sakit. Tidak ada penyembuhan sama sekali. Itulah kita katakan barakallahu fikum bahwasanya orang yang diperbudak dengan kesyirikan betul-betul tidak memiliki akal pikiran yang sehat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan rajulan wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah." Allah buat permisalan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang parahnya kesyirikan. Allah katakan bahwasanya lihatlah permisalan antara dua orang. Yang satunya pembantu atau budak memiliki satu majikan. Yang satunya lagi satu budak namun memiliki dua majikan. Nah, yang memiliki satu majikan lebih selamat karena dia beribadah hanya pada satu perintah. Sedangkan yang memiliki dua majikan, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Siapa yang mau dituruti? Nah, bercabang pikirannya. Mau khidmat kepada yang A, B marah. Mau khidmat kepada B, A marah. Apalagi lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini jeleknya permisalan. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penyembuh segala penyakit, tapi masih minta kepada benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Artinya mereka mencari dari dua jalan. Meminta kepada sesuatu yang tidak syar'i, menunjukkan bahwasanya akal pikiran sehat mereka telah terkontaminasi. Nah, telah ternodai. Tidak lagi di atas fitrah. Syaitan yang telah membolak-balikkan akal pikiran sehat mereka. Waliyadzubillah. Kalau sesuatu tersebut ada keterkaitan dengan syar'i, kita katakan na'am labas. Seperti cara penyembuhan akan datang nanti juga pada bab-bab yang setelahnya tentang metode penyembuhan. Nah, ya memang syar'i. Meskipun secara medis tidak mengiyakan meruqyah penyakit fisik. Karena kebanyakan mereka percaya ruqyah itu hanya bisa menyembuhkan penyakit rohani, jasmani tidak. Bahkan jasmani pun bahkan penyakit jasmani pun bisa disembuhkan dengan metode ruqyah, membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis nabawi. Tapi kalau ini memang betul-betul tidak ada keterkaitan sama sekali. Tidak lain kecuali hanya bisikan syaitan dan godaan syaitan. Al-khamisah, yang kelima, al-inkar bitaglid ala man fa'ala mithla dhalik. Pengingkaran dengan kekerasan bagi siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, pengingkaran. Nanti hal seperti ini jangan didiamkan. Kalau terjadi pada sebagian anggota keluarga kita, diingkari. Jangan, itu tidak akan mendatangkan keberuntungan. Tidak akan mendatangkan keselamatan. Bahkan mencelakai. Nah, kemudian bukan cuma sekedar pengingkaran, tapi boleh tanggaskan lagi pengingkaran dengan keras. Seperti yang terjadi pada pertama Nabi SAW mengingkari seorang sahabat. Dengan pengingkaran yang keras. Kemudian yang kedua, Hudzaifah bin Yaman bahkan menanggalkan benda tersebut langsung dari badan seseorang tersebut tanpa meminta izin. Langsung ditanggalkan. Kemudian membacakan ayat bahwa ini adalah perbuatan yang tergolong kesyirikan. Intinya diingkari. Dan jangan didiamkan. Pengingkaran juga dengan kekerasan. Karena ini juga perbuatan yang tergolong berat di sisi Allah
Subhanahu wa taala. Nah, pengingkaran akan kemungkaran di sini barakallahu fikum, kita tengok pada hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Inilah tahapan-tahapan dalam mengingkari kemungkaran, bertahap, yang rendah, sedang, dan tinggi. Kita artikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan dia, dengan kekerasan, dengan perbuatan. Kalau mampu, kalau itu di bawah tanggungan kita. Kalau memang kita mampu lakukannya kemudian tanpa menimbulkan fitnah. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuatan, berpindah pada tahapan yang berikutnya, fabilisani, dengan lisan, mengingkari dengan nasihat, menegur. Mungkin orangnya lebih kuat daripada kita, fisiknya, mentalnya, kekuatannya. Kita nggak sanggup untuk mengingkari dengan tangan atau kekuatan, kita ingkari dengan lisan, dinasihati. Fa'ilam biasanya fabi qalbi, apabila tidak mampu lagi maka mengingkari dengan hati. Tidak sanggup untuk dinasihati, mungkin orangnya keras kepala. Nah, tidak sanggup dengan tangan, mungkin orangnya lebih kuat daripada kita, atau jumlah mereka lebih banyak. Nah, paling kecilnya adalah mengingkari dengan hati. Dalam arti kata bahwa jangan kita menyetujuinya, jangan kita mendiamkannya, meskipun sekadar pengingkaran di dalam hati. Al-muhim pengingkaran. Kemudian kesalahan juga kita lihat bahwasanya ini dosa kecil apa dosa besar. Nah, dosa kecil yang memiliki dampak bagi diri pribadi dia atau kepada orang lain. Atau dosa besar tersebut juga tergolong menjadi bahayanya cuma kehidupan akhirat atau ada juga hukuman bagi diri kehidupan dunia. Diingkari sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan tersebut. As-sadisah, yang keenam, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Nah, keterangan bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu baik itu digantungkan di badan dia, di rumah tempat tinggal dia, di kendaraan dia, kemudian berwujud apapun, wukila ilaih, akan diserahkan kepada dia. Artinya Allah tidak akan mengurusi dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurusi dia. Namun poin ini belum kita dapati sebenarnya, beliau akan bawakan nanti pada bab yang setelahnya, karena berkaitan dengan hadisnya tidak ada pada poin yang tidak ada pada penyebutan dalil-dalil dari bab ini. Masih memiliki keterkaitan antara bab yang sedang kita kaji, bab ke-6 dan bab yang ke-7. Pada perkataan beliau, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, akan kita dapati dalilnya dari bab yang akan datang, bukan bab yang ini. Namun tidak mengapa kita menyinggung bahwa saya memang betul apa yang beliau katakan berlandaskan hadis. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, kemudian mengharap sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia, tidak mengurusi dia, membiarkan dia, menterlantarkan dia, dan urusan dia sendiri yang urus. Nah, ini makna dari hadis ini. Penguatan perkataan ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirk, faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Nah, artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan tandingan, tidak butuh dengan sekutu, tidak butuh dengan saingan. Nah, yang menyandingkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sesuatu selain aku tidak butuh akan hal tersebut. Kemudian lanjutan hadis qudsi tersebut, barang siapa yang melakukan kesyirikan pada suatu amalan bersamaku, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya dan sekutunya. Nah, misalnya pun dia minta kepada aku tidak akan jawab. Karena dia melakukan kesyirikan, mintalah kepada tandingan tersebut, sekutu tersebut, saingan tersebut. Jangan minta kepada aku. Karena selama engkau telah bergantung hatinya kepada orang tersebut atau pihak tersebut yang kau sekutui, mintalah kepada dia, jangan minta kepada aku. Ini makna dari perkataan Nabi SAW dari hadis qudsi tadi.
taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan dia bersama apa yang dia sekutui. Nanti tidak akan diurusi. Nah, kalau begitu tidak akan beruntung dia dunia dan akhirat kalau sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencarikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggalkan urusan dia. As-sabi yang ke-7, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini poin inti. Keterangan bahwasanya barang siapa yang menggantungkan tamimah, akan datang nanti pada bab ini. Tamimah artinya adalah nama bahasa kita ajimat atau raja-raja. Baik itu disimpan, baik itu digantungkan, baik itu diletakkan pada suatu tempat, meyakini bahwasanya bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, faqad asyrak, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena mendatangkan manfaat adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menolak mudarat juga adalah hak murni prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selainnya. Minta sesuatu, minta kepada Allah. Menolak sesuatu, minta juga dari Allah. Ketika bergantung kepada sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti kesyirikan. Menggantungkan sesuatu termasuk kesyirikan. Baik itu yang digantung di badan kita, atau yang digantung di rumah tempat tinggal kita, atau yang digantungkan di kendaraan kita. Nah, keseluruhnya tergolong kesyirikan. Lebih panjang lebar berkaitan dengan hal ini akan kita dapati nanti pada pertemuan sebelumnya dari judul bab baru. Nah, bagaimana kalau sesuatu tersebut yang digantungkan adalah yang memiliki unsur syariat seperti kaligrafi ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang berasal dari Nabi SAW. Bagaimana hukumnya? Nah, sudah begitu jelas kalau yang digantungkan adalah memang sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Sebagian tradisi, sebagian budaya di Indonesia, entah di sini terjadi apa tidak, terkadang mereka menggantung tengkorak kepala binatang. Terkadang banteng yang sudah bentuk tengkorak, atau rusa yang memiliki tanduk, entah di pintu rumah, bagian depan atau belakangnya, bagian luar atau dalamnya, menganggap bahwasanya hal tersebut bisa mengusir sesuatu yang bisa mengganggu, bisa menolak penyakit, bisa mengusir pencuri. Ini termasuk mengatakan bahwasanya kepala tengkorak binatang tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, ini pun sama. Faqad asyrak, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena berharap pada sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Berharap pada sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ini jelas gamblang sekali. Bagaimana kalau seandainya yang disambung digantung tersebut adalah berupa ayat-ayat kursi, yang mereka istilahkan juga ayat 1000 dinar, atau bernuansakan Islam seperti gambar Ka'bah, atau ada lukisan buruk, atau pada sebagian perayaan mereka gambarkan burung ababil sedang menggenggam batu di kedua cakarnya dan di mulutnya, kemudian melempari pasukan gajah. Al-muhim bernuansa Islam. Mereka mengatakan bahwasanya hal-hal inilah yang mendatangkan rezeki, hal inilah yang mengusir bala atau semisalnya, akan kita dapati nanti pada bab yang setelahnya. Karena dua hal ini dibedakan. Sesuatu tidak ada keterkaitan dengan agama sama sekali, atau ada keterkaitan, ada nuansa Islam di dalamnya. Nah, kalau yang tidak ada nuansa Islam, jelas sekali kesyirikan. Bagaimana dengan hal ini kita akan jelaskan pada babnya nantinya. As-samina yang ke-8, anna ta'liqal khayt minal huma min dzalik. Bahwasanya menggantung, pada yang poin yang ke-8 ini, menggantung benang untuk menangkal penyakit demam juga termasuk dari perkara tersebut, kesyirikan. Sebagai mereka ketika menganggap bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyembuhkan penyakit. Atau ungkapan lebih global, Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Namun ini hanya sebab. Kalau meyakini bahwasanya benda inilah yang mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, jelas-jelas sekali adalah syirik akbar. Tapi bagaimana kalau seandainya mereka meyakini Allah yang menghilangkan
mudarat yang mendatangkan manfaat tapi benda-benda ini sebagai sebab. Ini tergolong kebid'ahan. Ini masuk dalam kategori kebid'ahan. Atau paling sedikitnya adalah syirik asghar, karena sesuatu yang bukan sebab menurut syariat. Syariat mengatakan itu tidak sebab, bukan sebab, karena tidak ada keterkaitannya. Mereka masukkan ini termasuk sebab, bisa termasuk dalam syirik asghar, paling sedikitnya asghar. Kalau meyakini cuma satu-satunya benda ini yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, dalam syirik akbar kategorinya. Karena sesuatu yang bukan sebab menurut syar'i dijadikan sebab, nah ini pun keliru dan salah. Sebagaimana orang yang misalnya dia mau menggergaji kayu, kita berikan contoh yang konkret. Kemudian dia bukan gunakan gergaji atau sensor, dia gunakan misalnya bambu. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal, tidak logis, tidak ada keterkaitannya. Bambu yang sebenarnya bukan sebab menurut akal pikiran, menurut syar'i lebih lagi digunakan untuk menggergaji kayu. Sama halnya dengan benda-benda semacam ini. Bukan tempatnya. Benang digunakan untuk menangkal makhluk halus. Benang digunakan untuk jahit. At-Tasi'ah yang ke-9. Tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabata yastajilluna bil ayat allati fi syirkil akbar ala al asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Kita katakan di sini bagaimana kapan hal ini masuk dalam kategori syirik akbar atau kapan masuk ke dalam kategori syirik asghar. Dan tidak salah dalam memvonis atau menghukumi. Sama-sama syirik, namun kategorinya apa? Akbar atau asghar? Karena dari dua kesimpulan ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Satunya kekal dalam neraka, satunya tidak. Satunya menghapus amalan-amalan kebaikan, satunya tidak. Kita artikan pada poin yang ke-9 ini, pembacaan Hudzaifah tentang ayat. Dia membacakan ayat dari surat Al-Baqarah. Surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ketika Hudzaifah melepas benang yang menempel di tangan seseorang dengan alasan ini adalah mencegah penyakit demam atau mengangkat dan menangkal penyakit demam, tiba-tiba langsung dia lepas sambil membacakan ayat. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka melakukan kesyirikan. Dia vonis itu adalah kesyirikan. Ayatnya menyinggung tentang syirik akbar. Tapi menurut penulis bahwasanya perbuatan laki-laki yang diingkari oleh Hudzaifah adalah syirik asghar. Kita akan terangkan nantinya. Pembacaan ayat dari Hudzaifah merupakan dalil bahwasanya para sahabat berdalil dari ayat-ayat pada syirik akbar ditujukan kepada syirik asghar. Ini dia yang kita maksud bahwasanya kapan perbuatan tersebut dikategorikan syirik akbar atau syirik asghar. Di sini letak perdanya. Perhatikan bahwasanya ketika menggantungkan sesuatu atau hatinya bergantung kepada sesuatu, benda apapun itu yang digantungkan, yang disimpan, yang diletakkan pada suatu tempat. Ketika dia meyakini bahwasanya benda itu satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, tergolong dalam syirik akbar. Karena dia merampas hak Allah, diletakkan pada makhluk. Namun ketika dia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, namun benda ini sebagai sebab, padahal bukan sebab baik secara akal ataupun syar'i, ini tergolong syirik asghar. Di sini letak perbedaannya. Kita ulangi sekali lagi. Di mana letak perbedaan bahwasanya hal tersebut bisa tergolong syirik akbar atau syirik asghar? Benda yang diletakkan tadi dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Kalau dijadikan hal tersebut satu-satunya tanpa ada sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala, benda ini yang menyelamatkan, benda ini yang menolak mudarat, benda ini yang mendatangkan manfaat. Allah tidak ada ikut ambil andil dalam hal tersebut. Ini masuk dalam kategori syirik akbar. Konsekuensinya adalah apabila meninggal kekal di dalam neraka. Terhapus amalan kebaikannya. Dan seterusnya. Namun kalau dia meyakini bahwasanya Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, namun benda ini hanya sebagai sebab. Benda ini hanya sebagai sebab, tergolong syirik asghar. Tapi sekecil-kecilnya syirik
Meskipun syirik asghar tetap lebih besar daripada dosa besar. Alhamdulillah kalau kita dapati tadi tanbih dari beliau. Bahwasanya para sahabat meyakini sekecil-kecilnya syirik. Nah, kategori syirik asghar tetap saja dia lebih besar daripada dosa besar. Karena tidak ada yang kecil itu kemudian nanti sesuatu akan menjadi besar kalau terus-menerus tidak ada pengingkaran. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah, tidaklah banjir kecuali merupakan kumpulan tetesan air-air. Tidaklah gunung yang besar kecuali kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Di sini letak perbedaannya. Di poin yang ke-9 mengajarkan kepada kita di mana bedanya antara syirik akbar dan syirik asghar. Jika kita memvonis bahwa seorang tersebut melakukan hal ini, keyakinan dia bagaimana? Nah, baru kita simpulkan. Kama dzakar Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah, sebagaimana Ibnu Abbas menyebutkan tentang ayat hal ini juga dalam tafsir surat Al-Baqarah. Sama. Apa telah kita simpulkan tadi depan dengan singkat dan ringkas. Al-Ashirah yang ke-10. Anna ta'liqul wada' anil ain min dzalik. Nah, bahwasanya menggantungkan wada' datang tafsir dari para ulama mengartikan adalah kulit mutiara dari kerang. Cangkangnya kerang, cangkang kerang. Bahwasanya menggantung cangkang kerang untuk menangkal penyakit ain termasuk dari kesyirikan. Sama. Karena mungkin di zaman tersebut mereka menganggap bahwasanya cangkang atau mutiara termasuk benda berharga yang bisa memalingkan niatan untuk mengirim penyakit ain dari seseorang ketika melihat sesuatu yang lebih dia takjubi, lebih dia kagumi. Nah, akan datang nanti pembahasan lebih jelas, panjang dan lebar tentang pembahasan ain, penyakit ain, bahwasanya ain adalah hakun. Kita sebutkan secara ringkas bahwasanya ain adalah jenis penyakit yang berasal dari pandangan mata seseorang yang terdapat dalam hati dia kejelekan yang besar. Jadi seseorang yang terdapat kejelekan dalam hatinya kemudian dia memandang kepada sesuatu yang mungkin dia takjub tanpa menyebutkan Masya Allah, Subhanallah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia kagumi tersebut, bisa membuat benda yang dia lihat menjadi seketika tertimpa musibah. Orang bisa jadi sakit yang sempurna, bisa jadi cacat, rumah bisa runtuh, kendaraan bisa terjadi kecelakaan. Namanya penyakit ain. Dan penyakit ain betul adanya, hak sejati, bukan cuma sekedar mitos, tapi betul-betul terjadi yang diiyakan oleh hadis. Akan datang sebabnya tersendiri. Masuk ke materi yang sedang kita baca yang ke-10, bahwasanya bangsa Arab ketika memiliki sesuatu yang menakjubkan di mata mereka atau di mata manusia, seperti rumah yang megah, kendaraan yang mewah, atau anak yang mungkin memiliki perawakan ganteng atau cantik. Mereka terkadang untuk menghindarkan, untuk menangkal penyakit ain tertimpa pada sesuatu tersebut, mereka pasangkan sesuatu yang lebih menakjubkan. Rumah dipasangkan cangkang kerang yang menghasilkan mutiara, mereka akan terpalingkan untuk mengirimkan penyakit ain. Melihat sesuatu rumah bagus, tapi ketika melihatnya cangkang itulah yang akan berubah atau yang akan tertimpa penyakit ain, tidak menimpa rumah atau digantungkan pada kendaraan. Makanya sebagian kendaraan meskipun dihukumi oleh para ulama tentang ini tidak boleh, bahkan muhdats, mereka terkadang menggantungkan di depan pintu rumah atau pintu pagar atau di kendaraan mereka bagian depan ataupun belakang tulisan Masya Allah. Agar ketika orang memiliki penyakit ain atau bisa mengirimkan penyakit ain, melihat hal tersebut mereka ucapkan Masya Allah, akan terhindar dari hal seperti ini. Intinya tujuan menggantungkan cangkang mutiara ini, kerang, untuk menangkal penyakit ain termasuk bagian daripada kesyirikan. Termasuk bagian daripada kesyirikan. Orang Cina terkadang kita lihat dia menggantungkan simbol-simbol Chinese dengan motif dan model apa di depan pintu rumahnya atau depan toko usahanya. Hal semacam ini mereka mengatakan bahwasanya untuk menangkal penyakit
untuk menolak mara bahaya dan semisalnya, termasuk kesyirikan. Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11 yang terakhir dalam judul bab ini. Ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimma lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wadda Allahu lah ay taraka Allahu lah. Nah, poin yang ke-11 dilanjutkan kepada kita bahwasanya ini bagian daripada hadis yang mengajarkan mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang menggantungkan ajimat. Semoga Allah tidak menyempurnakan keinginan mereka tersebut. Semoga Allah tidak meridhoi, tidak memberlangsungkan, tidak memberikan sesuai dengan niat mereka. Doa kejelekan kepada orang yang melakukan hal tersebut. Ini paling minimnya. Kalau mampu kita mengingkari dengan tangan seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah, apalagi itu adalah orang-orang di bawah tanggungan kita. Istri kita, anak kita sebagai seorang guru, terjadi pada murid kita, anggota keluarga kita mampu untuk merubahnya, kita rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu mungkin orang tersebut di luar tanggungan kita. Atau akan terjadi fitnah yang besar ketika kita mengingkari dengan kekuatan dan tangan, kita nasihati. Nah, paling tidaknya kita ingkari dengan hati, disusul dengan mendoakan kejelekan. Nah, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, doa ini jangan dilupakan. Karena ini berasal dari lafaz hadis. Berasal dari lafaz hadis. Dan sanadnya sahih. Kita baca kemarin riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir, hadisnya marfu'. Ai tarakallahu la'in. Makna dari doa tersebut, semoga Allah meninggalkan mereka, tidak mengurusi mereka. Akan datang nanti pada bab yang setelahnya juga hadis yang berbunyi, ukila ilai. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, barang siapa yang melakukan kesyirikan, semoga saja Allah tinggalkan dia beserta kesyirikan dia. Allah tidak akan urusi dia, menelantarkan dia. Ini makna dari hadis yang barusan kita selesaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah kita selesaikan bab yang ke-6, bab yang agung. Bab pertama dalam penjabaran akan tafsir kesyirikan. Pada bab setelahnya kita akan ambil insyaallah berkaitan dengan ruqyah atau ajimat-ajimat insyaallah pada lain kesempatan biidznillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka